Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam suasana yang berbeda. Harapannya Pak Hafid, semoga anak-anak di rumah selalu sehat walafiat, semangat dalam belajar. Anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari bernilai barokah dan manfaat. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selanjutnya anak-anakku semua, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hitungan 1/4. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku. Materi pada pagi ini adalah bersih itu sehat. Baik, yang kameranya belum dihidupkan, silakan dihidupkan. Kemudian yang duduknya masih belum benar, kan memposisikan dengan baik agar bisa menerima materi pelajaran pada pagi hari ini dengan sempurna. Anak-anakku semuanya, materi kita bersih itu sehat. Subtema aku senang melakukan wudhu. Nah, sangat tepat sekali kan anak semua, pada pagi hari ini kita tentang materi itu sehat, bersih itu sehat. Dalam kondisi pandemi seperti dianjurkan kita untuk selalu menjaga kebersihan. Nah, namun sebelum Pak Hafid melanjutkan pada hari ini, anak-anak masih ingat pelajaran minggu lalu yaitu tentang surat Al-Falaq. Ingat, Pak. Ada berapa ayat di dalam Al-Falaq? 5 ayat. 5. Ya, Pak. Surat Al-Falaq terdiri dari 5. Apa arti dari Al-Falaq, anak-anak? Waktu subuh. Waktu subuh. Pertanyaan berikutnya, apa isi kandungan di dalam surat Al-Falaq? Perlindungan kepada Allah dari kejahatan setan, Pak. Kepada Allah. Pak Hafid tidak rugi punya murid seperti kalian yang cerdas. Anak-anakku semuanya, materi pada hari ini adalah bersih itu sehat. Sangat dianjurkan oleh pemerintah untuk senantiasa menjaga kebersihan di masa-masa pandemi seperti ini. Lalu dihimbau agar badan kita terus sehat. Kompetensi dasar, kemampuan dasar yang harus kalian pahami. Pertama, memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Kedua, mempraktekkan tata bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Kemudian landasan dalil yang mendasari diwajibkannya untuk anak-anakku semua, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang
orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah mukamu, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan kedua tanganmu sampai siku, wamsahu biru'usikum, dan angkatlah kepalamu, wa arjulakum ilal a'bain, dan kedua kakimu sampai mata kaki. Kemudian anak-anakku semuanya, indikator pencapaian kompetensi atau kurang lebih bisa dikatakan sebuah tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini adalah, pertama, kalau kita sudah memahami bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam, tentu ada tujuan. Kompetensi dasar sudah dipahami, maka yang jelas ada tujuan. Apa tujuannya? Mampu menjelaskan rukun wudhu, mengkakan sunnah dan batalnya wudhu, serta merasionalkan menjelaskan rukun wudhu. Nah, indikator berikutnya memperbaiki cara bersuci, mengidentifikasi cara suci, dan menyempurnakan tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Nah, anak-anakku semuanya, marilah kita melanjutkan materi ini pada materi maksudnya tentang berwudu agar paham dan dimengerti. Apa yang dimaksud dengan wudu? Wudu artinya hadas kecil, atau wudu berarti suci dari hadas kecil sehingga diperbolehkan untuk beribadah. Ada berapa rukun wudu, anak-anak? Apa yang dimaksud wudu? Suci dari hadas kecil. Suci dari hadas kecil agar dibolehkannya beribadah, sehingga diperbolehkan untuk beribadah. Pintar. Rukun wudu. Rukun wudu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat mengusap kepala, artinya sebagian kepala, paling sedikitnya 1 helai rambut, dan paling banyaknya tidak terbatas. Kelima membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam tertib. Nah, anak-anakku semuanya, mengapa mengusap telinga tidak termasuk dalam rukun wudu? Karena telinga bagian dari sunnah wudu. Baik. Mengapa telinga tidak masuk dalam rukun wudu? karena Siapa yang tahu? Karena telinga termasuk rukun wudu. Pinter. Pertama membaca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Setelah kita membaca niat, namun sebelumnya anak-anak, mestinya kita harus mencuci tangan dulu. Nah, sangat cocok sekali dalam suasana pandemi seperti ini, kita dianjurkan untuk selalu mencuci tangan. Ada 5M ya. Kalau sudah mencuci tangan, kumur. Di dalam berkumur-kumur ini, kalau kita bangun tidur anak-anak, kenapa sangat dianjurkan kumur-kumur? Kalau kita bangun tidur, banyak kumur. Makanya tidak heran kalau bangun tidur bau mulut, ya, karena kumur-kumur. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, laula ana syukra ala ummati la amartuhum biwakil kulli shalah. Andaikan tidak memberatkan bagi umatku, kata Rasul, saya akan perintahkan agar kalian selalu bersiwak setiap mau sholat. Setelah itu menghirup air dengan hidung, namanya istinsyaq. Baru-baru ini ada penelitian, kalau kita positif sakit atau ada gejala flu pilek karena virus corona, dianjurkan menghirup air dengan hidung dicampur dengan garam asli ya, belum ada minumnya. Ternyata wahyu Allah yang sudah 14 abad yang lalu, jadi 1440 tahun yang lalu, Rasulullah ini sangat manfaat guna pada saat ini, walaupun 14 abad yang lalu anak-anak dianjurkan untuk
menghirup air dengan hidung. Kemudian membasuh muka. Nah, gimana batas membasuh muka? Ya batas tumbuhnya rambut ini. Ambil air. Begitu air sampai di muka, bacalah niat. Niat saya berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Harus rata air. Kalau jenggot tipis Pak Hafid, ini harus rata airnya. Tetapi kalau rawisnya jenggotnya brewok, panjang, mirip kerasakti, itu tidak apa-apa. Tidak. Maksudnya ya brewok lah ya. Itu tidak apa-apa, tidak disyaratkan airnya nyampe ke dalam kulit. Selanjutnya membasuh muka. Kelima membasuh tangan kanan sampai siku. Baik. Lanjut mengusap sebagian kepala. Ya, rambut. Paling sedikitnya rambut, paling banyaknya keseluruhan. Membasuh telinga. Terakhir membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Kemudian setelah itu berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikas sholihin. Amin. Dia seperti Hafid sampaikan tadi, paling sedikitnya berwudu sebanyak 5 kali. Kesimpulannya bahwa wudhu ini di samping sangat dianjurkan menjaga anggota badan dari hadas kecil. Bukan hanya suci secara fisik anak-anak, sebenarnya fungsi dari wudhu itu sendiri menjaga agar badan kita senantiasa terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Kalau cuma menjaga hadas kecil ini menjaga kesucian agar kita senantiasa terpelihara dari perbuatan dosa, itulah yang sangat sulit. Nah, hal yang membatalkan wudhu, bab tucing, diabi kentut kencing, ya. Kemudian akal bersentuhan dengan lain jenis yang bukan muhrim. Siapa yang bukan muhrim? Bukan saudara, bukan anggota keluarga. Ada anggota keluarga dekat tetapi batal. Siapa dia? Sepupu, putra putri atau anak dari Pak D atau Bude. Kalau saudara ayah, ibu, itu tidak batal. Kalau saudara kakek, nenek, tidak batal. Saudara kandung tidak batal. Tetapi kalau putra-putri dari om, tante, pak, de, bude, itu namanya sepupu. Batal wudhu kalau lain berlain jenis. Kalau istrinya omnya nikah, maka dengan tantenya itu batal. Karena tante itu orang luar. Begitu juga yang perempuan, punya tante. Kemudian nikah, maka dengan suami tante itu batal. Kemudian murtad itu keluar dari Islam. Yang terakhir menurut mazhab Syafi'i dan beberapa imam yang lain menyentuh kubul dubur. Kubul dubur itu depan belakang, baik punya sendiri ataupun orang lain. Misalkan besok anak-anak punya anak, ya, anaknya pipis atau BAB dicawiin, maka otomatis batal. Demikian anak-anakku semuanya. Silakan mengisi absensi pada pagi hari ini tanggal 24 Agustus 2021 sekaligus anak-anak mengerjakan soal ya di link bit.ly/4_PAI4_3. Setelah itu membuat video praktek wudhu sampai hari Selasa tanggal 31. Di besok tanggal 31 Pak Hafid akan periksa tugas kalian, siapa yang belum mengerjakan dan siapa yang sudah mengumpulkan di classroom. Demikian pelajaran pada pagi hari ini, semoga manfaat dan barokah. Marilah kita akhiri. Pak Hafid sarankan agar anak-anak semuanya tetap semangat belajar dan belajar. Minggu depan kita akan belajar kembali tema bersih itu sehat dalam subtema tayamum. Nah, sebelum Pak Hafid akhiri, ada pertanyaan anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya. Iya, silakan. Torik. Bagaimana kalau tidak ada mukanya, Pak? Apakah bisa berwudu? Ya, apa kalau mau berwudu tidak ada mukanya, anak-anak? Ya, tidak bisa dong. Baiklah anakku semuanya, semangat belajar, tetap jaga kesehatan, selalu rajin berwudu agar terlindungi dari virus corona. Jika surat Al-Fatihah kita mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan, maka dengan tata cara berwudu ini kita terlindungi dari virus corona. Marilah kita berdoa bersama-sama kita diri, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bernilai barokah dan amin. Wassallallahu ala sayyidina
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa tilmidatina sholihin wa ja'al lahum ma'lumahum nafi'an wa akhlaqahum ka khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa aqulahum zakiyan wa zakiyan wa jasaduhum sihhatan wa afiatan wa arzaqahum rizqan halalan thayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi tugas kalian cukup membaca saja materi tentang mengenal nama Allah dan kitab Allah, mengenal melalui Asmaul Husna. Ya, ini tugas di pelajaran 2, cukup membaca, tidak harus dimakan. Kemudian menghafalkan, dihafal itu Asmaul Husna dihafal beserta artinya.